Di akhir unjuk rasa, Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 7 poin seruan perlawanan, diantaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Ada masalah besar, dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan, kembali kepada etika, kembali kepada konstitusi, dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Realnya seperti apa, Prof? Pembangkangan sipil? Banyak hal, program yang katakanlah kita anggap tidak masuk akal, tidak pro kepada kesejahteraan, pro kepada oligarki, kita bisa kritisi. Kita bisa beri peringatan. Supaya apa? Supaya kembali. Bahwa rakyat harus dimuliakan, suara rakyat harus didengarkan, dan jangan sampai rakyat dimanipulasi. Kalau tadi Pak Abdul Jamin menyerukan tentang melengsarkan Jokowi, Pak, apakah itu juga menjadi seruan dari UI? Kita lihat bagaimana nanti DPR bersidang, karena itu ada mekanisme konstitusionalnya. Jadi kita berharap mekanisme konstitusional tetap menjadi pilihan pertama. Bagaimana para tuan-tuan guru, kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah melanggar kode etik, yang tidak mengerti yang namanya etik, yang tidak mengerti namanya adab. Seorang Gibran menjadi wakil presiden, kami semua tidak ridho. Kami tidak ridho. Alangkah banyaknya di Indonesia ini seseorang yang cerdas intelektualnya, seseorang yang cerdas spiritualnya, seseorang yang cerdas emosinya, yang lebih layak untuk memimpin negeri ini. Yang terakhir, bagi kami, siapapun pemimpin negara ini, siapapun presidennya, apabila dilakukan dengan caranya sportif, tidak dengan kecurangan, tidak dengan cawe-cawe dengan kekuasaannya, maka kita semua akan menerima. Tetapi bila diawali dengan pelanggaran kode etik, kami tidak mau pemimpin yang melanggar kode etik. Dan Bapak Jokowi dengarkan, Anda telah memperagakan politik dinasti yang Anda tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Hari ini bukanlah awal. Hari ini 01, 03, mari kita rapatkan barisan, mari kita bersatu untuk kita menolak apa yang keputusan MK tidak memberikan rasa keadilan, dan kita tolak pemimpin yang melanggar kode etik. Allahu Akbar. Tolak keputusan MK, dan kita kemudian harus bergerak berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pasti harus kita lakukan adalah kembali kepada agenda sebelum pemilu. Apa itu agenda? Pemilu kemarin kita jalankan, walaupun sebenarnya kita sudah nggak sabar Jokowi harus dimasukkan. Faktanya Presiden Jokowi telah berbuat curang securang-curangnya untuk memenangkan anaknya. Betul apa tidak? Nah, akhirnya harapan kita untuk merubah situasi negara, kepemimpinan negeri ini melalui jalur konstitusional dipatahkan oleh Jokowi. Karena itu tak usah menunggu Oktober dilakukan pelantikan. Kita kembali ke niat awal kita. Pembuat kekacauan di negeri ini adalah siapa? Siapa? Maka mulai hari ini, detik ini, kita harus mengupayakan Presiden Jokowi harus dimasukkan. Digantung. Apa? Digantung. Masukkan. 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 Jangan senang dulu. Putusan MK kemarin bisa jadi tidak sah. Hari ini para akademisi, ya, hari ini para ahli berkumpul untuk mengkaji ini. Karena Indonesia harus diselamatkan dari kecacatan hukum dan konstitusi.
Denny Indrayana, jangan senang dulu. Saya barusan mengirimkan materi ke beberapa rekan-rekan. Pandangan saya terkait dengan putusan MK. Saya berpendapat putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024. Kenapa demikian? Akan saya uraikan secara sistematis, mohon bersabar, karena ini ada terkait pasal-pasal. Jadi ini betul-betul analisis yuridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai catatan konstitusional dan tidak sah? Pertama, benar bahwa berdasarkan pasal 24C, memang putusan MK itu tingkat pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Memang tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, langsung final dan berlaku, yang disebut dengan istilah final and binding. Tapi meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya ulangi ya, meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Di mana diatur dalam Undang-Undang MK. Di saat apa? Pada saat putusan MK misalnya tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, konsekuensinya juga selain tidak sah, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum itu batal demi hukum. Saya ulangi, jadi ada konsep putusan MK bisa tidak sah. Nah, selain karena tidak dibaca di depan umum, lebih jauh konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan peradilan karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara yang hakim itu mempunyai benturan kepentingan. Ini jelas nih. Jadi suatu putusan menjadi tidak sah karena hakimnya tidak mundur dalam penanganan perkara di mana nomor 48 tahun 2009. Nah, karena MK berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 45, maaf ya, ini karena teknis saja nih. Karena MK berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah termasuk kekuasaan kehakiman, ya kan? Pasal 24A ayat 2. Itu. Jadi keberadaan Anwar Usman itu yang membuat putusan MK nomor 90 itu tidak sah. Sehingga kesananya jelas tidak sah. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana solusinya? Tadi para pakar, para akademisi hari ini kita dengar sedang berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana ini tidak sah ini. Karena Anwar Usman ada di situ, jelas-jelas ada keterlibatan, jelas-jelas sudah dibuktikan oleh MK sehingga diturunkan dari ketua MK menjadi hakim MK biasa, bahkan tidak dilibatkan di sengketa Pilpres. Tapi yang sebelumnya, apa artinya? Artinya Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari problematika hukum di Indonesia. Harus ada cara lain. Tentu yang paling memungkinkan adalah cara yang sifatnya politik dan itu ada di gedung parlemen DPR. Apa artinya? Hak angket wajib dilakukan. Karena negeri ini harus dikoreksi. Ruang koreksinya ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, orang-orang yang mewakili kita. Maka kita akan dorong terus agar hak angket tetap berjalan, terus berjalan. Kalau dinamikanya sudah masuk ke gedung parlemen,
sudah ada lebih dari 25 orang atau minimal 25 orang lebih dari satu fraksi PKS dan PDIP. Bagaimana kedua partai besar ini bisa meyakinkan yang lain? Saya kira jalan ceritanya bisa berbeda. Berubah pikiran untuk mendukung karena rongga kesalahannya terlalu sangat besar sehingga akan mudah untuk dibatalkan putusan MK itu. Dan satu lagi, tentu pemakzulan presiden yang terus diupayakan. Saya kira ini juga salah satu cara untuk memperbaiki sumber masalah yang terbesar. Nafsu ingin berkuasa, memang luar biasa. Halalkan segala cara, ditabrak semuanya. Gak peduli etika, aku bingung melihatnya. Hanya ada di Wakanda, pernah percaya padanya. Memang manis janjinya, terbuai gimmick-gimmicknya. Itulah cilakanya, wajarlah aku kecewa. Aku rasa mau marah, malah begini ujungnya. Yang bener aja. Sekarang aku berjanji, tak mau lagi ku diperdaya. Bicara hati pakai logika, nyanyian orang-orang merdeka. Sekarang aku berjanji, pilihanku asal bukan dia. Wakanda bukan milikku saja, ku bernyanyi untuk bersuara. Aku kok malah diwarisin hutang sama bapakmu, aku dong diwarisi negara sama bapakku.